Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa yang damai di Jawa Timur, sekitar tahun 2002, hiduplah seorang nenek bernama Nyisri yang terkenal di kalangan penduduk. Kekayaannya bukanlah rahasia. Rumahnya berdiri megah di atas bukit kecil, tampak mencolok di antara rumah-rumah sederhana di sekitarnya. Namun, di balik kemewahan itu, Nyisri menyimpan sebuah rahasia besar yang tak pernah terungkap, sampai seorang pemuda miskin bernama Jaka mulai bekerja di rumahnya. Apa yang akan terjadi ketika mereka berdua harus menjalani keseharian hidup bersama? Temukan kisah mereka yang penuh kehangatan dan inspirasi. Jaka, pemuda berusia 25 tahun yang hidup dalam keterbatasan, menjadi buruh di rumah Nyisri untuk membantu keluarganya. Tidak ada yang aneh pada awalnya. Jaka menjalani kesehariannya dengan bekerja di halaman luas dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Namun, interaksinya dengan Nyisri semakin lama semakin terasa berbeda. Pada awalnya, Nyisri hanya memberikan perhatian ekstra dengan menawarkannya makanan atau minuman ketika bekerja, bahkan kadang mengajaknya duduk untuk berbincang di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Kebaikan itu membuat Jaka merasa dihargai, meski dia hanyalah seorang pemuda yang miskin. Seiring waktu, perhatian itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali bertemu, ada tatapan yang tidak biasa dari Nyisri. Suatu hari, setelah bekerja seharian, Nyisri mengundang Jaka untuk duduk di ruang tamu rumah besar yang biasanya hanya dihuni oleh dirinya. Jaka merasa canggung karena biasanya ia hanya berada di luar rumah. Sambil menyuguhkan teh hangat, Nyisri mulai berbicara tentang hidupnya yang sepi dan penuh kesendirian. Dia mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki keluarga dekat dan semua harta yang dimilikinya terasa seperti beban, tanpa kehangatan ataupun kebahagiaan. Jaka yang awalnya hanya merasa simpati, perlahan mulai merasa terperangkap dalam suasana yang aneh. Saat malam tiba, dan hanya ada mereka berdua di rumah besar yang sepi itu, suasana menjadi tegang. Jaka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Namun, ia hanya bisa diam mendengarkan cerita demi cerita yang semakin mendalam. Di tengah percakapan itu, Nyisri tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh pundak Jaka dengan lembut. Sentuhan itu mengejutkan Jaka, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Dalam benaknya, Jaka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kebaikan. Malam itu, rahasia mulai terungkap, dan hubungan mereka yang tidak terduga mulai berkembang, menyisakan pertanyaan besar dalam hati Jaka. Bagaimana mungkin seorang nenek kaya yang begitu dihormati bisa terlibat dengan seorang pemuda miskin sepertinya? Semua itu sangat membingungkan. Namun di sisi lain, Jaka merasakan ketertarikan yang sulit dijelaskan. Percakapan mereka malam itu berakhir dalam keheningan, namun tatapan mata mereka berbicara lebih banyak dari kata-kata. Apa yang dimulai dari kebaikan sederhana, kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Keesokan paginya, Jaka kembali bekerja seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Rumah Nyisri kini terasa penuh dengan misteri yang ingin diungkap. Meskipun dia hanya seorang pekerja, Jaka merasa bahwa dirinya kini memiliki tempat yang lebih berarti bagi Nyisri. Perasaan itu mengganggunya, dan setiap langkah yang ia ambil di halaman rumah besar itu terasa lebih berat. Ketika Jaka tengah bekerja, Nyisri mendekat dengan senyum khasnya dan memanggilnya masuk rumah. Jaka menurut, meskipun hatinya diliputi keraguan. Begitu memasuki ruang tamu, Nyisri menyajikan sarapan sederhana berupa nasi goreng dan teh manis. "Kamu pasti lapar, Jaka. Ayo, makan dulu," katanya dengan nada hangat yang penuh makna. Jaka duduk canggung, merasa bingung dengan perhatian yang begitu intens. Biasanya, di rumah majikan lain, dia hanya disuruh-suruh tanpa diberi perhatian. Namun, Nyisri memperlakukannya lebih seperti seorang sahabat, bahkan lebih dari itu. Sambil menyantap makanan,
Mereka kembali berbincang. Jaka penasaran dengan kehidupan Nyisri yang tampaknya sangat sepi, dan ia memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa ibu tinggal sendirian di rumah besar ini? Tidak merasa kesepian?" Pertanyaan itu membuat Nyisri terdiam sejenak. Matanya menatap jauh, seolah mengenang kenangan yang sudah lama terlupakan. "Saya memiliki segalanya, Jaka. Uang, tanah, rumah besar ini. Tapi sayangnya, saya tak punya seseorang yang peduli atau mengerti." Jawabnya perlahan, hampir berbisik. Tatapan matanya yang penuh kesedihan membuat Jaka merasa tersentuh. Di balik semua kekayaannya, Nyisri ternyata adalah sosok yang rapuh. Percakapan antara mereka berlanjut hingga tiba pada suatu momen yang jauh lebih serius. Nyisri mendekati Jaka, semakin dekat dari sebelumnya, dengan tatapan yang tajam namun penuh harapan. "Jaka, jika aku boleh meminta, apakah kamu bersedia menemani masa tuaku?" Pertanyaan itu mengejutkan Jaka. Permintaan tersebut bukan sekadar kalimat biasa, melainkan memiliki makna yang dalam. Jaka terdiam sejenak, bingung dengan permintaan yang begitu mendalam, namun di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa tertarik. Bayangan hidup sebagai orang yang berarti bagi Nyisri muncul di benaknya, menawarkan harapan di tengah kehidupannya yang penuh kekurangan. Tetapi, apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan ini? Di dalam hatinya, Jaka merasakan sebuah beban tak terlihat yang semakin nyata, seakan mengikatnya dalam hubungan yang rumit dan penuh misteri. Di ruang tamu yang sunyi, jawaban Jaka tergantung di udara, tanpa kepastian, namun dengan tatapan saling bertanya di antara mereka berdua. Hari-hari berlalu, dan Jaka semakin terbiasa dengan perhatian hangat Nyisri yang penuh teka-teki. Hubungan mereka tidak lagi sekadar majikan dan buruh. Ada sesuatu yang lebih dalam, meski Jaka masih tidak yakin tentang perasaannya. Di satu sisi, ia merasa dihargai dan diberi perhatian, yang jarang dirasakannya sebelumnya. Namun, di sisi lain, ada kecemasan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dia berjalan di atas garis tipis yang penuh risiko. Pada suatu pagi, Nyisri mengajak Jaka ke kebun belakang yang jarang ia masuki. Kebun itu penuh dengan tanaman tua dan pohon-pohon besar yang tumbuh liar, seakan terlupakan selama bertahun-tahun. Nyisri memimpin Jaka menuju area yang lebih dalam, jauh dari pandangan orang. Di bawah pohon besar dengan akar yang menjalar ke segala arah, mereka berhenti. Nyisri menatap Jaka dengan mata yang berbinar aneh, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan. "Nak Jaka, ada sesuatu yang perlu kamu tahu, meskipun mungkin sulit untuk diterima. Tapi, aku rasa kamu harus mengetahuinya," ujar Nyisri dengan suara lirih namun penuh penekanan. Jaka hanya mengangguk pelan, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulut wanita tua itu. Detak jantungnya berdetak lebih cepat, merasa bahwa apa yang akan ia dengar sangat penting. Dengan suara yang sedikit bergetar, Nyisri mulai bercerita tentang masa lalunya. Ia menceritakan bagaimana ia meraih kekayaan, namun juga bagaimana ia terisolasi dari kehidupan sosial. Di masa mudanya, Nyisri pernah merasakan cinta. Namun kisah itu berakhir buruk, dan sejak saat itu, hidupnya dipenuhi kekosongan yang diisi dengan materi. Kekayaannya, meski berasal dari kerja keras, tidak mampu memberinya kebahagiaan. Jaka mendengarkan dengan seksama, merasakan kesedihan yang mendalam di setiap kata yang diucapkan oleh Nyisri. Setelah menceritakan masa lalunya, Nyisri melanjutkan dengan topik yang lebih pribadi. Ia menatap Jaka dalam-dalam, seolah mencari tahu jiwanya. "Nak, mungkin kamu bertanya-tanya kenapa aku begitu peduli padamu. Kenapa aku memperlakukanmu berbeda dari orang lain?" katanya. "Sebenarnya, aku melihat dirimu sebagai cerminan dari masa mudaku yang hilang. Kamu mengingatkan aku pada saat-saat ketika aku masih penuh harapan.
Jaka tertegun mendengar pengakuan itu. Selama ini, ia tidak pernah menyangka bahwa Nyisri memiliki perasaan yang begitu dalam. Bukan hanya sebagai seorang pekerja, namun sebagai sosok yang membawa kembali kenangan tentang kehidupan yang pernah ia impikan. Jaka kini merasakan ikatan yang kuat, sesuatu yang tak biasa dan sulit dijelaskan, seolah mereka telah saling mengenal lebih lama daripada yang mereka sadari. Namun, di balik keakraban itu, ada perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dan tersembunyi di balik kata-kata dan tatapan mata Nyisri. Saat mereka berdiri di bawah pohon besar itu, Jaka merasa bahwa hubungan mereka akan berubah selamanya. Rasa takut dan penasaran bercampur, meninggalkan tanda tanya besar di dalam hatinya. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin terasa. Tidak lagi sekadar hubungan antara majikan dan buruh, kini ada perasaan yang membingungkan di antara mereka. Jaka semakin terlibat dalam kehidupan sehari-hari Nyisri, mengurus hal-hal pribadi yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Perlahan, Jaka merasa dirinya menjadi bagian penting dalam hidup Nyisri, dan itu menumbuhkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Suatu malam yang tenang, Nyisri mengundang Jaka untuk makan malam di ruang makan rumahnya. Meja makan besar yang dihiasi dengan lilin yang menyala menciptakan suasana yang berbeda, lebih dari sekadar makan malam biasa. Nyisri, mengenakan kebaya tradisional Jawa yang anggun, duduk dengan sikap penuh kewibawaan, sementara Jaka, yang berpakaian sederhana, merasa canggung dan gelisah. Ia duduk dengan jantung berdebar, bingung tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah hidangan yang tersaji rapi, Nyisri mulai berbicara lebih dalam tentang dirinya. Jaka, mungkin kamu berpikir aku hanyalah orang tua yang hidup dalam kemewahan. Tapi sebenarnya semua ini tidak ada artinya tanpa seseorang yang bisa dipercaya, katanya, menatap Jaka dengan sorot mata yang dalam. Suaranya lembut, namun penuh penekanan, seakan ada sesuatu yang sangat penting ingin dia sampaikan. Jaka menunduk, merasa tertekan oleh kata-kata itu. Ia tak pernah menyangka, seorang wanita seperti Nyisri yang memiliki segala kemewahan, bisa merasa begitu kosong. Tatapan matanya, cara bicaranya, semuanya mengandung makna yang lebih dari sekadar persahabatan. Tak lama kemudian, Nyisri melanjutkan, aku tahu ini mungkin sulit untuk kamu pahami, tapi aku merasa ada ikatan yang lebih dalam antara kita, sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Jaka terdiam, merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ada ketegangan di udara, seakan ruang makan yang luas itu dipenuhi dengan energi yang sulit dijelaskan. Makan malam yang awalnya tenang, berubah menjadi momen yang penuh teka-teki. Jaka merasa tarik-menarik perasaan yang membuatnya semakin bingung. Di akhir makan malam, Nyisri mengucapkan sesuatu yang tak terduga. Jaka, jika aku katakan bahwa aku ingin kamu tetap di sini bersama saya, apakah kamu mau? Suaranya bergetar, namun penuh harapan. Jaka menatapnya dengan pandangan kosong, berusaha memahami apa yang sebenarnya Nyisri inginkan. Permintaan itu sederhana, tapi penuh makna, membawa mereka lebih jauh dari sekadar hubungan biasa. Dengan hati yang dipenuhi keraguan, Jaka tak segera menjawab. Namun jauh di dalam dirinya, ada dorongan kuat untuk tetap di sisi Nyisri. Hidupnya yang penuh perjuangan seolah menemukan tempat yang memberinya kenyamanan. Tetapi, apa yang akan terjadi jika ia memilih untuk tetap di sana? Apa konsekuensinya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung dalam pikirannya, menunggu jawaban yang mungkin hanya waktu yang bisa memberikan. Malam semakin larut ketika Jaka beranjak dari meja makan, meninggalkan Nyisri yang masih duduk di kursinya dengan ekspresi penuh harap. Ia berjalan menuju halaman depan rumah dengan langkah yang lambat, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Permintaan Nyisri untuk tetap bersamanya terus bergaung dalam pikirannya, mengganggu kedamaian hatinya. Ia memandangi bintang-bintang di langit malam,
bertanya-tanya apa yang seharusnya ia lakukan. Di dalam hati, Jaka tahu bahwa ada ikatan yang kuat antara dirinya dan Nyisri, sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ia hanya seorang pemuda miskin yang kebetulan bekerja di rumah wanita kaya ini, namun semuanya berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Jaka merasa terjebak antara keinginannya untuk melanjutkan hidup dengan kebebasan dan perasaan aneh yang mengikatnya pada Nyisri. Saat berdiri di halaman rumah, Nyisri tiba-tiba menghampirinya dari belakang, mengejutkannya. "Jaka, jangan khawatir. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tak pernah menyesal bertemu denganmu. Kehadiranmu telah membawa kehangatan yang telah lama hilang," ujar Nyisri dengan suara lembut. Kata-kata itu membuat Jaka merasakan campuran perasaan antara haru dan ketidakpastian. Mereka hanya berdiri dalam keheningan sejenak, membiarkan malam yang dingin berbicara antara mereka. Beberapa minggu kemudian, Jaka akhirnya merasa mantap dengan keputusannya. Ia tak bisa memungkiri kenyamanan dan ketenangan yang ia rasakan di sisi Nyisri, sesuatu yang tidak ia temukan di tempat lain. Pada suatu sore yang cerah, ia mendekati Nyisri yang sedang duduk di teras, tampak menanti jawaban yang telah lama ia harapkan. "Nyisri, saya sudah memikirkan semuanya. Saya akan tetap di sini dan menemani Anda," kata Jaka dengan suara mantap. Nyisri tersenyum, senyuman yang penuh kebahagiaan, namun juga kelegaan. Mereka duduk bersama dalam keheningan, saling memahami tanpa perlu banyak kata. Bagi Jaka, keputusan ini berarti menerima tanggung jawab besar. Namun ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Namun, perjalanan mereka tidak berakhir dengan mudah. Desa mulai dipenuhi bisik-bisik, dan rumor tentang kedekatan antara Nyisri dan Jaka pun berkembang. Warga mulai saling bertanya, penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah megah itu. Meskipun begitu, Jaka dan Nyisri memilih untuk tidak terpengaruh oleh gosip-gosip itu. Mereka fokus pada hubungan mereka yang penuh arti, saling memberikan dukungan satu sama lain. Ikatan mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu, membentuk sebuah hubungan yang tak tergoyahkan. Dalam kebersamaan ini, mereka menemukan sesuatu yang hilang dalam hidup masing-masing. Kehangatan, persahabatan, dan harapan yang sempat pudar. Bagi Jaka, hidup bersama Nyisri adalah jawaban atas semua pencariannya. Sedangkan bagi Nyisri, kehadiran Jaka memberikan makna baru di usia senjanya. Di rumah besar yang tenang itu, yang terletak di atas bukit, mereka menjalani hari-hari dengan penuh kedamaian, tak terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang tak penting. Bagi mereka, kebahagiaan sejati bukanlah tentang materi yang dimiliki, melainkan tentang siapa yang ada di sisi mereka sepanjang perjalanan hidup. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh emosi dan misteri antara Jaka dan Nyisri. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekayaan, melainkan pada kebersamaan yang tulus. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.